Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang 8 perbedaan dan kemiripan agama Islam dan Yahudi. Agama Islam dan Yahudi dianggap sebagai agama Ibrahim atau Abrahamik, yaitu sebuah kepercayaan yang berakar dari Nabi Ibrahim atau Abraham. Sejarah pergulatan yang panjang akan membuat kedua penganut agama ini menyimpan perasaan yang saling tidak mengenakan, apalagi keadaan yang terjadi di Timur Tengah, tepatnya Palestina dan Israel, semakin memperparah polemik antar kedua agama ini. Menjadi agama yang bersumber dari Nabi Ibrahim, ternyata Islam dan Yahudi mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan. Segala kesamaan tersebut seharusnya bisa membuat penganut kedua agama ini lebih berdamai dan bersaudara. Sebab sesungguhnya akar dari kedua agama ini juga satu. Berikut persamaan dan perbedaan agama Islam dan Yahudi. Yang pertama adalah menyembah satu Tuhan. Islam dan Yahudi dipandang sebagai agama monoteisme, atau agama yang hanya menyembah satu Tuhan. Keduanya yakin bahwa Tuhan tidak bereinkarnasi ke dalam bentuk siapa saja. Hingga kini, orang Yahudi tidak mempunyai nama personal yang pasti untuk Tuhan. Mereka juga enggan untuk mengatakan atau menulis nama Tuhan. Maka dari itu, mereka kerap menulisnya dengan GD untuk God atau YHWH untuk Yahweh, yaitu nama Tuhan untuk tradisi Yahudi. Agama Islam percaya bahwa umat Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan umat Islam. Sedangkan umat Yahudi juga yakin bahwa Muslim juga menyembah Tuhan yang sama dengan mereka. Yang kedua adalah kewajiban khitan. Kewajiban untuk melakukan sunat atau khitan dalam Islam dan tahara dalam Yahudi sudah ada di dalam kedua agama ini sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengambil perjanjian dengan Tuhan untuk menyunat semua keturunan dan juga pengikutnya yang berjenis kelamin laki-laki. 3. Berdoa pada waktu tertentu. Kedua agama ini mewajibkan para pemeluknya untuk melakukan ibadah pada waktu yang lebih spesifik dalam satu hari. Agama Islam menyebutnya sebagai sholat yang dilakukan selama 5 waktu dalam sehari. Sementara agama Yahudi mengatakan tefilah yang dilakukan 3 kali sehari. Kaum Yahudi juga mempunyai gerakan sujud seperti dalam sholat. 4. Makanan halal. Islam menyebutnya dengan makanan halal, sementara Yahudi menamakannya dengan makanan kosher. Kedua agama ini mempunyai cara dan kriteria yang hampir sama. Untuk tata cara penyembelihan juga sama, yaitu harus disembelih dengan nama Tuhan. Kemudian ada juga daftar makanan yang dilarang. Dalam kedua agama tersebut juga hampir mirip. 5. Masjid dan sinagog. Kedua tempat ibadah tersebut mempunyai bentuk yang mirip. Para pemuka agama Yahudi sudah berfatwa bahwa seorang Yahudi boleh datang ke masjid untuk berdoa. Sementara untuk agama Islam diharamkan untuk beribadah di rumah ibadah agama lain. 6. Puasa. Kaum Yahudi juga mempunyai ibadah puasa dan mereka yakin puasa bisa menghapus dosa serta menambah pahala. Perbedaannya, bila umat Islam melaksanakannya di bulan Ramadan selama siang hari, sedangkan kaum Yahudi melakukannya selama 25 jam. 2 hari sebelum hari raya Yom Kippur, dan 1 tambahan 5 hari puasa di siang hari. 7. Nabi. Agama Islam dan Yahudi meyakini beberapa nabi yang sama, mulai dari Adam hingga Zakaria. Kedua agama tersebut berbeda dalam memandang Yesus dan Muhammad. Agama Islam memandang keduanya sebagai nabi yang terhormat, sementara umat Yahudi memandang kedua sosok tersebut bukan nabi, tapi hanya sebagai pengajar agama saja. 8. Haji. Agama Islam dan Yahudi juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji. Dalam kepercayaan Yudaisme, haji dinamakan sebagai hak. Kewajiban ini dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun. Bedanya, umat Yahudi melaksanakan ibadah haji di Yerusalem, sementara umat Islam di Mekah, Arab Saudi. Tata cara pelaksanaannya juga hampir mirip, karena para pengikutnya perlu melakukan keliling sekitar 7 kali. Pada pelaksanaan haji dan hak, juga diberi kewajiban untuk memotong hewan kurban ketika haji atau hak selesai dilaksanakan. Oke para sahabat berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.